Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa adabuha itraqur ra'si. Adapun adab-adab bersahabat dengan Allah, yaitu pertama, menundukkan kepala, wa ghaddut tarfi, dan merendahkan pandangan mata, wa jam'ul hammi, dan menghimpun cita-cita, wa dawamus sumti, dan terus menerus diam dari yang tidak berfaedah, wa sukunul jawarihi, dan tenangnya segala anggota tubuh, wa mubadaratul amri, dan bersegera menjunjung tinggi perintah Allah, wajtinabun nahyi, dan menjauhi larangan Allah, wa qillatul i'tiradi 'alal qadari, dan sedikit menentang atas takdir yang terjadi. Kita sedikit-sedikit dibedah dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak ada yang paling baik kepada kita dalam hidup ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling sayang kepada kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanpa minta, kemudian Allah ciptakan kita dari tidak ada menuju sampai ada, padahal kita nggak minta untuk ada. Kemudian itu, saudara sekalian yang mulia, kita sampai detik ini biar dikata masa pandemi masih dikasih hidup sama Allah. Kita masih dikasih sehat oleh Allah. Kita masih dikasih enak makan oleh Allah. Ini nikmat. Kita dikasih mata 2 gratis. Kalau beli berapa itu? Operasi katarak aja yang matanya ada mahal. Kita dikasih darah kita mengalir normal tanpa perlu dicuci darah kita, gratis. Oksigen kita hirup gratis. Betapa banyak kebaikan Allah kepada kita. Kalau mau dikata kita orang kurang ajar, bisa disebut begitu. Ada karyawan pengennya naik gaji, mulu naik gaji, kerja nggak mau. Karyawan apa model begini nih? Kira-kira kalau saudara jadi bosnya, punya karyawan, pengennya gaji naik, tapi kerja malas. Ini karyawan model begini, karyawan apa namanya? Karyawan apa namanya? Karyawan dungu, kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Nggak mau kerja, pengennya gajian naik terus. Ada seorang hamba Allah pengennya rezeki mulu, ibadah nggak mau. Ini namanya hamba dungu, hamba kurang ajar. Nah, oleh karena itu kita bergaul dengan Allah, bersahabat dengan Allah yang ngasih oksigen gratis sama kita, yang ngasih berbagai macam nikmat kepada kita. Ini diatur oleh Islam, ada adab-adabnya. Adab-adab kita kepada Allah tidak banyak. Imam Ghazali pada kajian malam hari ini akan menjelaskan kepada kita adab-adab kita bersama Tuhan yang ngasih hidup kepada kita, ngasih nyawa sama kita, ngasih sehat sama kita, ngasih rizki sama kita. Dan rizki jangan dikata duit saja,
Sebab banyak yang tinggal di ICU primary Bintaro, duitnya banyak, mau enggak? Enggak mau. Sehat juga rezeki, anak juga rizki, istri kita baik juga rizki, suami kita baik juga rizki, teman kita baik juga rizki. Rizki itu banyak modelnya. Sesuatu yang bermanfaat namanya rizki. Wa rizku ma yanfa'. Rizki itu sesuatu yang bermanfaat. Sehat, apa aja. Imam Ghazali menerangkan pada malam hari ini ada 14 adab kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada 14. Saya potong takut enggak nyampe 14 bacaan kita. Dari yang kita baca ini moga cukup waktu begitu. Biar satu-satu kita urai. Ada 14 adab dalam kita bergaul dengan yang ngasih nyawa sama kita, ngasih napas sama kita, ngasih makan sama kita, ngasih sehat sama kita. Ini kurnia besar ini, cara kita bersyukurnya kepada yang memberi ini 14. Terima kasihnya. Adapun bos tuh yang di kantor ngasih gaji sama kita, di mana namanya Indomaret, itu namanya wakil Tuhan. Dia ngasih gaji sama kita tuh wakil Allah. Kalau kita anak dikasih sama orang tua, namanya orang tua kita tuh wakil Allah. Yang ngasih mah hakikatnya Allah. Kalau Allah enggak beri dia ada, enggak bisa ngasih kita. Begitu. Jadi semuanya Allah. Adab kita bergaul dengan Allah ada 14 adab. Yang pertama dari 14 adab itu itraqur ra'si wa ghaddut tarfi. Kita hendaknya jadi hamba banyakin kepala kita enggak dongak, nunduk pandangan mata kita ke bawah. Jadi adab kita bersama Allah tuh, kita satu, kalau kita memandang, mandangnya ke jempol kaki. Kata orang tua kita dulu bahasanya, kalau jalan hendaknya jangan lihat ke atas, tapi lihatlah ke jempol kaki. Biar apa? Kata orang tua dulu, biar enggak kesandung, kali aja nemu duit 100.000 gitu. Tapi sekarang nggak bisa nemu duit, duitnya digital, mau nemunya di mana? Jadi kenapa harus nunduk kita? Maknanya menundukkan pandangan itu, jangan sering-sering lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, kita bisa kesandung hidupnya. Kalau lihat ke atas, kita bisa jatuh. Kalau lihat ke atas, kita bisa stres hidup. Lihat mau ke bawah. Andai kita punya motor, lihat yang masih sekarang pakai naik sepeda. Jangan lihat yang punya mobil, nantinya kurang syukur sama Allah. Kalau kita punya sepeda, lihat yang jalan kaki. Kalau kita masih jalan kaki, lihat yang kagak punya kaki. Lihat. Itu namanya disebut itraqur ra'si wa ghaddut tarfi. Dulu, saudara, dulu ada orang naik mobil Mercy hitam metalik, cakep. Mercy mobilnya cakep. Itu datang ke masjid jam 11:30. Udah dohor belum tuh? Belum dohor udah di masjid. Mobilnya Mercy, pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu.
Kan jarang-jarang. Boro yang punya mobil, yang agak punya mobil aja nunggu adzan dulu ya kan. Begitu. Ini belum adzan dohor sudah duduk di masjid. Kemudian qobliyah, datanglah waktu dohor, dia sholat sunnah dulu, tahiyatul masjid, sholat sunnah, syukur wudu. Ini orang nih pakai dasi, mobilnya Mercy, luar biasa, cakep. Begitu. Kemudian datanglah waktu dohor, dia sholat qobliyah dohor 4 rakaat. Sampailah kemudian sholat zuhur, lalu sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Emang begitu yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu. Habis sholat zuhur, orang pada pulang, dia masih wirid, baca la ilaha illallahul malikul aqubin. Udah pegang tasbih. Luar biasa. Keluarlah dia dari masjid itu jam 1. Padahal bukan Jumat. Luar biasa. Orang kagum, dia paling duluan ke masjid, pulang paling belakangan. Ketika pulang dia dari masjid itu selesai sholat, keluar, dia ngamuk ke merbot masjid, sepatunya hilang. Kan dia bawa sepatu, hilang sepatunya. Begitu. Marah-marah dia karena sepatunya hilang. Marah-marah, ngamuk. Kata dia nih yang masih merebut, kamu ini enggak menjaga pengunjung ini masjid, keamanannya, kenyamanannya. Sepatu saya ini hilang. Ditanya sama merebut, ditaruh di mana? Di situ. Kan udah ada tempat penitipan, Pak. Ngapa taruh di situ? Iya, pokoknya di mana kan, ini kan masjid, kudunya kamu jaga orang yang sholat ini. Udah habis dah. Tahu nggak kamu? Sepatu ini belinya dari Singapura. Mahal. Begitu, mahal. Belum tentu gajian kamu jadi merbotnya marga sepatu saya ini. Udah luar biasa, orang kaya. Tapi dia lagi marah-marah kayak begitu. Ada orang nyengir-nyengir, ketawa-ketawa. Coba kita bisa bayangin, kita lagi marah-marah, ada orang ketawa. Yang enak diapain tuh orang? Hah? Gecek iya. Dia diparanin tuh orang tuh lagi duduk aja kakek-kakek. Kata dia, ngapa lu ketawa kek? Kata si kakek, gua heran sama kamu. Tadi saya liatin, kamu datang ke masjid tengah 12. Saya perhatiin kamu. Habis itu sholat 2 rakaat. Tentu tahiyatul masjid tuh. Bangun lagi tentu sholat syukur wudhu tuh. Sholat temu dohor 4 saya liatin. Sampai itu sholat dohor, sampai ba'di dohor 4 itu. Ngapa marah-marah? Sepatu saya hilang. Belinya dari Singapura, mahal jutaan. Makin dibilang jutaan itu si kakek, makin ketawa. Dia dongkol, ngapa lu tawa? Kata si kakek menjawab. Kata kakek nih, lihat, diunjukin, mohon maaf, kaki buntung segini, nggak ada segini. Kata dia, saya ini dari lahir udah nggak ada kecelakaan. Salah dokter, karena saya lahirnya nyungsang kaki dulu. Jadi akhirnya kaki saya dari berocol dipotong. Nggak ada. Saya nggak pernah marah sama Allah dengan kaki saya nggak ada. Kamu kan yang hilang cuma sepatu. Saya kan boros sepatu, kaki aja nggak punya. Saya nggak marah-marah, nggak marah-marah. Inilah yang disebut itraqur ra'si wa ghaddut tarfi, menundukkan pala, menundukkan pandangan. Kata dia, alhamdulillah,
saya yang satu masih ada, walaupun satu nggak ada. Alhamdulillah. Orang yang hidup bersama Allah, adabnya banyak nunduk, hidupnya tenang. Maka kata ulama, kalau tidak punya sepatu, jangan bersedih. Lihatlah yang tidak punya kaki. Alhamdulillah, walaupun gak punya sepatu, kaki kita masih lengkap, jarinya 10. Hidup tuh harus lihat bawah. Enak kalau lihat bawah. Kalau lihat atas, kita bakal enggak melihat nikmat-nikmat yang diberikan sama Allah. Maka kita namanya kurang adab sama Allah. Nabi bilang dalam hadisnya, khoslatani man kanata fihi kutiba syakiran sabiran wa man lam yakuna fihi lam yaktubillahu syakiran sabiran. Ada dua akhlak yang bila ada pada diri seorang muslim, dua akhlak ini, maka dia di mata Allah disebut syakir sobir, orang yang pandai bersyukur, lagi orang yang pandai bersabar. Kalau kagak ada, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang pandai bersyukur, pandai bersabar. Man nazara fi amri dinihi ila man huwa fawqahu wa man nazara fi amri dunyahu ila man huwa dunah fasyakarallaha ta'ala ala ma faddalahu Allah ta'ala alaihi kana syakiran sabira. Siapa orang kalau urusan agama lihatnya ke atas, kalau lihat urusan dunia lihatnya ke bawah, maka orang itu namanya orang yang pandai bersyukur, pandai bersabar. Kalau agama lihatnya ke atas, kita udah sholat nih 5 waktu, jangan kita kata begini nih, hebatan gue dibanding temen gue cuma maghrib doang, gue kan udah 5 waktu. Ini namanya gak benar. Agama lihatnya ke bawah. Kalau agama lihatnya ke atas, waduh saya baru 5 waktu doang, baru pas bandrol doang, pas bandrol. Mana temen udah qobliyah, udah ba'diyah, gua baru 5 waktu pas bandrol. Mending kalau bandrolnya nih pas, kalau ada yang kurang, bagaimana di akhirat? Teman-teman saya dilebihin dari kiloannya 17 rakaat, dilebihin nama qobliyah ba'diyah. Jadi sehingga merasa ada kurang pada ibadahnya, sehingga dia pengen meningkatkan ibadah. Inilah namanya orang bersyukur, bersabar. Tapi urusan dunia lihatnya ke bawah. Kita punya motor, jangan lihat yang punya mobil. Boleh pengen, boleh, tapi nggak boleh ditaruh di otak, bakal jadi kita. Ya, orang kayak gua udah tahajud, gua udah ngaji, udah baca ratib, jadi puyeng. Begitu, lihat dong yang jalan kaki. Kalau kita belum punya anak sampai sekarang kita nikah, lihat dong yang sampai sekarang masih membujang terus, belum laku-laku udah mau 2022 lagi, kan begitu. Jadi bagaimana kita biar bersyukur sama Allah? Kita alhamdulillah walaupun anak belum punya, tapi udah punya bini. Jadi begitulah kita memandang, supaya kita ini bersyukur mulu sama Allah, bersyukur sama Allah, bersyukur. Begitu. Anak kita rewel nangis mulu di rumah, alhamdulillah, biar kata rewel punya anak. Teman kita, ya Allah, belum punya anak, jadikan sabar. Ini namanya adab bersama Allah. Itraqur ra'si
wa ghaddut tarfi. Kita tundukkan kita punya pala, tundukkan punya pandangan mata. Kalau mandang ke bawah, biar enggak kesandung. Kalau mandang ke atas kesandung, jangan salahin batu, salahin kita. Kenapa kita enggak lihat ke bawah? Jangan, capek kita. Ngukur baju jangan di badan orang lain. Ada orang ngukur baju di badan orang lain, muat nggak kira-kira? Enggak, bisa kegedean, bisa kekecilan. Kalau pengen pas, cakep, ngukur badan, ngukur baju di badan sendiri. Itu namanya itraqur ra'si wa ghaddut tarfi. Maknanya nundukin kepala. Ngukur laki jangan di laki orang lain. Pegel, jangan. Tetangga kita direktur, laki kita kondektur. Emang si ujungnya sama? Apaan? Ya tur ujungnya, depannya beda. Maka ini orang ya ke Bintaro Plaza lagi, ke Lotemat gitu, pergi lagi ke Harmoni, Gandaria City. Dia mau direktur, kita sama-sama kondektur Gojek. Ya kelasnya di malam minggu, pasar malam. Masih ada nggak pasar malam tuh? Oh masih. Udah pasar malam. Jangan ngukur dia, kan beda gitu, jadi bakal pegel dalam hidup, bakal pegel. Jadi dibikin enak begitu. Jadi inilah namanya disebut itraqur ra'si wa ghaddut tarfi, membatasi pandangan, membatasi pandangan. Coba lihat, kenapa kuda tuh lebih cepat nyampe ke tujuan naik kuda? Karena dikasih pembatas pandangan. Tuh dikasih. Ini maksudnya biar enggak lirik kemana-mana. Coba kalau kuda tuh enggak dikasih kacamata begini nih, ada Sahri lewat, dia berhenti dia. Lah kapan nyampe nya dia? Begitu lama dia. Ada Ayu Ting Ting, dia berhenti dia. Kan lama. Ada Dewi Persik, berhenti. Lama. Maka dibatasi pandangan tuh yang dilirik, oh, rumput aja, rumput dah. Nah kita begitu, kita nggak usah lihat sana lihat sini, capek hidup kita. Nikmati aja, yang penting ditanamin di hati kita begini nih, yang orang punya suatu saat kita punya, begitu. Yang orang punya suatu saat kita punya, begitu. Dan ini yang harus tanam di hati, begitu. Orang punya apa? Ntar kita juga punya, cuman belum waktunya. Semuanya ada waktunya. Dan Allah tidak memberi kepada kita sesuatu yang kita inginkan, tapi yang Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan. Kan kalau ngukur kebutuhan, cukuplah sampai sekarang kita masih makan. Masih makan nggak? Masih. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Mie ayam Arima? Udah belum? Belum. Siomay, batagor, tahu bulat, itu sih bukan orang susah. Kalau kayak begitu mah tuh. Jadi kita nikmati aja hidup ini. Jangan dibikin bingung-bingung. Penyakit yang dari dulu juga ada penyakit mah. Sebelum kita lahir juga ada penyakit mah. Sampai ini hari ada, sampai kita mati ada. Emang dunia banyak penyakit. Gitu. Gua takut nih. Takut apa? Ngomong takut mulu, ke musola takut,
Tapi main sepeda sampai Gunung Sindur nyampe, Cidokop nyampe. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ya Allah, main sepeda sampai Cidokop. Ya Allah, main sepeda. Kata dia tuh payah nih, usaha payah-payah habis beli sepeda 3 juta ya. Beli sepeda, payah-payah beli sepeda. Corona begini, apa nggak punya duit tuh? Banyak yang orang nggak beli sepeda, bener nggak? Ya Allah, jadi kita jangan banyak ngeluh dah. Hidup di bawah nikmat aja, begitu. Itu namanya itraqur ra'si wa ghaddu tarfi. Ada seorang istri dibagi duit sama lakinya 20.000. Dia bilang, ya Allah bang, ini gede banget bang. Kata, lu ngehina gitu. Bukan bang, jujur bang, ini cukup buat setahun bang kalau beli kalender. Begitu. Kenapa 31 Desember ya kan? Cukup. Jadi bagaimana kayak caranya? Karena segalanya itu berangkat daripada mindset kita. Mindset itu pikiran. Maka kita harus diolah pikiran kita. Diolah. Yakini dalam hidup ini enggak ada orang yang makan gula bertonton. Ada enggak? Hah? Yang makan gula sampai bertonton, ada enggak? Enggak ada. Ada juga, ada enggak orang yang minum kopi sampai bertonton? Ada enggak? Enggak ada. Maka biar enak, campurkan itu kepahitan hidup tuh begitu dengan gula kesabaran. Entar ketemu nikmat hidup ini. Kudu dicampur, begitu. Kudu dicampur. Maka saya aja kalau dikasih kopi ditanya, nih guru kopinya pahit apa manis? Ya Allah, hidup udah pahit. Oh berarti manisnya begitu dah. Hidup udah pahit, mas kopi pahit juga. Gitu. Kasih gula dikit. Begitu. Hidup udah pahit, jangan dibikin pahit lagi, tambah pahit. Yang manis, begitu. Yang manis. Apa enggak menjadi pabrik gula badannya? Itu kalau gulanya sampai 5 sendok, itu mah cepet tuh habis. Begitu. Jadi kita ini suruh menundukkan pandangan, biar kita nggak kemana-mana. Lihat. Kalau kita nggak kemana-mana, contoh orang-orang kampung yang nggak ada akses internet daerahnya, biasa aja. Corona, apaan corona? Kopi rokok sampurna, begitu kata dia. Itu begitu kata dia. Nah dia kagak ngerti. Kenapa nggak ada akses? Jadi hidup biasa aja. Makin dunia terbuka, di India ada virus Delta, takut. Begitu. Kenapa nggak lihat Liga Inggris, Chelsea sama MU main nggak pakai ini, penonton aja nggak pakai masker, biasa aja. Mana di tribun lagi, bukan di masjid. Kita di masjid takut. Ini kan yang bermasalah ini kitanya ini. Oleh karena itu, ghaddut tarfi, itraqur ra'si, ini adalah adab pertama dalam kita bergaul bersama Allah. Kalau kita matanya ke atas, pasti bakal kecewa sama Allah. Kecewa kita mau. Ratib udah robek, ya bukan dibaca sih, ditidurin lecek. Begitu. Dalail udah dibaca, Sallallahu Muhammad udah habis sholat, masih begini-begini aja. Padahal jadi kasih sehat. Hari ini aja udah dibagi duit 70 juta sama Allah. Ini hari. Ini kalau dari jidatnya kan 70 jutaan. Temen kita ada tuh di Pertamina udah 14 hari di ICU, sehari 5 juta. 14 hari itu berapa tuh? 70 juta. Dia 70 juta. Dibuang duit. Pengen apa? Pengen sehat. Berarti kita dikasih nih sekarang. Sehat nggak kita? Berarti dibagi duit berapa? Udah 70 juta. Kalau sadar, saya sering sama Taufik tuh. Gitu, Taufik tuh sering kalau ikut saya tuh lama-lama dia bersyukur, gemuk juga lama-lama. Gitu. Mana tuh si Taufik? Iya, nih mohon maaf, temponya belum 2 bulanan. Ada informasi jamaah sakit, kesempatan ada di kami, artinya untuk besok. Ya udah kita datang. Apa kata dia? Nih Taufik dengar,
Pulang udah bisa ngomong tuh di mobil. Alhamdulillah ya Allah, kau udah bagi duit sama saya 350 juta. Kata Sobi gitu. Jadi habis ngobrol sama dia dengerin, Kiai saya habis berobat kemo. Ya Allah, dari mulai persiapan semuanya nih udah dalam biaya 350 juta ini Kiai untuk ngobatin saya ini. Begitu. Nah di mobil tuh si Taufik bilang, alhamdulillah saya udah bagi 350 juta sehat. Dan dia kan bagi duit ambil 50 juta sakit. Begitu Taufik itu kalau ketemu tuh itu udah bisa jawab sendiri. Ketemu teman-teman banyak. Jadilah kita begitu. Jadi kita terus qaddu tarfi itraqur ra'si. Kita tundukkan, kita punya pala, tundukkan punya mata. Bahasa orang dulu, kalau jalan biar selamat, lihatin jempol kaki, biar jalan enggak kesan. Ini falsafah dari kalimat Imam Ghazali, ada bersama Allah, nundukin pala, rendahin mata. Itu filosofinya tinggi. Kita supaya jalan hidup di dunia ini kita enggak kesandung-sandung, enggak stres-stres, kita jangan tengok kanan, tengok kiri, stres. Fokus saja. Ama tujuan kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini tujuan. Tujuan kita cari ridho Allah. Fokus saja sama ridho Allah. Gitu. Enggak usah. Kita bukalah jendela rumah kita, tengok di luar sana, yang susah juga banyak. Coba main ke daerah. Kadang saya ajak maulid ke kampung-kampung, lihat no, orang susah, ibadah rajin. Masa kita motor punya, ibadah kurang mau. Ini mau kurang syukur, bukan kurang pemberian Allah. Ada nikmat banyak dari Allah. Kitanya aja kurang pandai mensyukuri. Syukuri aja nikmat. Kalau enggak, pegang hidup kita. Syukurilah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Banyak. Allah beri kita nikmat banyak. Maka pandangan kita harus ke bawah. Kalau bahasa orang kampung, jangan jelalatan pegel. Ngelihat si ini punya motor, meriang. Si ini lagi kebeli motor PCX, demam. Ya bisa ke tetangga kebeli mobil, pingsan. Begitu, pegel. Begitu. Jadi kita harus bersyukur saja. Depanin husnudzon kepada Allah. Baik sangka ama Allah. Di balik setiap musibah aja banyak nikmat yang ada diberikan kepada kita. Di balik itu banyak nikmat yang diberikan. Jadi kita harus pandai untuk menundukkan kita punya pala. Banyak nunduk dah, nggak usah jelalatan, capek. Orang lihat punya ini, pengen mau boleh-boleh. Sebagai manusiawi normal, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarati dan seterusnya, wal khailil musawwamati. Jadi kita tuh kepengenan banyak. Yang namanya orang hidup mah pasti banyak kepengenan. Tapi kita harus pandai memilah-milah kepengenan, disesuaikan dengan daya terbang kita. Jangan sampai kita pengen terbang tuh pesawat, tapi perangkapnya belum ada. Bakalnya naik dikit, ambruk, jebol. Begitu. Kita nggak usah banyak maksa-maksain diri. Kan yang bikin puyeng kalau mau jujur bukan corona, cicilan. Bener nggak? Iya.
Sedang cicilan itu yang tanda tangan di banknya itu Allah apa kita ya? Lah kita. Jadi salah Allah, salah kita. Salah kita, prediksi kita salah. Kita mendahului Tuhan dikata hidup normal-normal saja. Kredit banyak banget. Tutupin dulu caranya sampai keadaan normal. Biar enggak terlalu stres. Enggak nyalain corona. Jadi puyeng di kita. Itu nih corona sialan dangkalan. Orang sampai sekarang boleh tanya tuh sama guru-guru yang ngajar di sekolah tuh, pengen itu normal atau masih PPKM aja, kagak masuk gaji terus, begitu katanya. Gak tahu tuh ada yang puyeng wali murid, bayaran mulu masuk kagak, begitu. Itu yang kayak begitu. Jadi itraqur ra'si wa ghaddut tarfi, adab kita sama Allah. Jalan kudunun, maksudnya kalau ngejalani hidup lihat sering-sering lihat ke bawah. Kalau lagi stres hidup kita, nih saya kasih amalan yang ringan, gak perlu pakai wirid, amalin manjur beneran. Saya sering kalau jamaah-jamaah majelis yang stresnya udah berat, pasti saya kasih amalan ini. Dulu ada, kalau disebutin pasti bakal kenal, kasihan. Jadi saya nggak sebut nama. Jadi waktu itu nelpon, dia minus hari itu dalam usahanya 400 juta. Hari itu dia stres 400 juta. Dia nangis. Kata saya, mau dibantu, mau. Kalau mau dibantu harus ngikut kata saya, tidak boleh protes sama saya. Bagaimana? Iya nggak apa-apa. Karena lagi stres kan nurut aja. Jadi kata saya, bapak sama ibu sama istrinya ajak main ke Fatmawati Cilandak. Iya, di Fatmawatinya, rumah sakit. Iya, ke rumah sakit. Terus, iya jalan aja dulu di sana, entar telepon saya. Dia masuk tuh, parkir. Telepon, belum ada WA nih, belum ada zaman WA, masih telepon. HP saya aja si Emen. Begitu. Jadi dia telepon tuh, udah nih masuk di IGD. Kata gitu. Ngapain? Kan jangan protes sama saya. Masuk aja, lihat di dalamnya. Jadi masuk, dilihat ada orang mau lahiran, ada orang waktu itu kakinya patah karena hancur kelindes truk kakinya, beneran. Pokoknya cerita dia nih banyak macam-macam. Pas sudah masuk, HP dia mati. Hidup sore, dari pagi itu hidup sore asar. Dia bilang, telepon saya udah asar, makasih, saya diarahin kemari. Alhamdulillah saya cuman hilang 400 juta. Alhamdulillah hilang 400 juta, alhamdulillah. Yang tadinya marah-marah, alhamdulillah cuman 400 juta doang hilang. Udah ganti cuman bahasanya kan begitu. Kalau gede banget 400 juta. Ada orang kelindes truk kakinya, jadi saya ngurus dia. Belum lagi ada ibu-ibu katanya punya anak nggak datang, jadi saya gotong dia, saya bantu dia. Alhamdulillah saya masih sehat, mata saya 2, semuanya sehat, kaki saya lengkap, saya ini, makasih. Oh udah hilang tuh yang 400 juta tuh stresnya, karena yang melihat ke bawah. Maksud saya, lihat dong tuh ke rumah sakit. Ente kan yang hilang cuman duit doang, nggak ngomong gitu doang. Kalau ngomong gitu doang kan bakal marah. Saya suruh main aja ke rumah sakit. Jadi simpulannya, Anda kan cuma hilang 400 juta doang, badan sehat. Tuh lihat tuh orang, udah belum nih? Oh belum. Gitu. Ente hilang,
Ente cuma duit doang, keluarga ada, tuh si ibu anaknya nggak ada, ente ada, ini ada. Iya, saya lihat ya Allah, Allah masih banyak ngasih kebaikan sama saya. Padahal tanah saya masih banyak, rumah saya masih ada 15, gitu, ini, gitu. Nah, udah ketemu tuh. Karena menundukkan pandangan mata. Sehingga kita bisa bersyukur sama Allah. Bersyukur. Begitu, kalau enggak kita bakalan kita pegel mulu hidup ini. Capek. Mikir hidup, capek kita. Begitu. Ya Allah, bini saya cerewet banget kayak kaleng merombeng. Cerewet banget, pegel saya. Alhamdulillah masih punya bini ya Allah. Begitu, ada orang punya bini cerewet ya Allah, dimasukin ke sumur. Bininya saking pegelnya dimasukin ke sumur. Lama-lama dia mikir juga kan bininya juga biar cerewet juga. Begitu diangkat dari sumur, yang keluar jin. Begitu, kata jin makasih. Di dalam ada cewek ngomel mulu, pegel. Jin aja udah pegel sama dia. Coba, jin yang keluar dari dalam sumur. Begitu, ya Allah, berisik, ngomel mulu. Kata jin, makasih saya diangkat ini. Begitu, yang sabar, itraqur ra'si wa ghaddut tarfi. Salah satu adab bersahabat sama Allah, kalau jalan di dalam hidup di dunia, banyak-banyak, sering-sering lihat ke bawah, biar bersyukur. Kalau sering ke bawah banyak gitu. Kita ketemu di majelis, ya Allah, banyak orang yang susah bisa nyengir. Masa kita yang punya motor, punya ini, cemberut, stres mulu. Ini ada masalah pada jiwa kita dalam bersahabat sama Allah. Maka yang pertama penting buat kita, itraqur ra'si wa ghaddut tarfi. Adab bersama Allah, satu daripada 14 adab. Tundukkan pandangan kita, bahasa kitanya, jalan di muka bumi ini hendaknya kita melihat ke bawah. Insya Allah kalau lihat ke bawah mah, insya Allah hidup kita bahagia, banyak syukurnya. Amin ya rabbal alamin. Bang Haji Rahmat udah ditutup, mananya sudah. Jadi saya ikut gitu, udah katanya satu aja dulu tuh, baru satu tuh, 6 aja tadi yang saya baca, 6 tuh. Nah, baru satu, belum 14, masih 13 lagi. Moga belum nyampe Ramadan. Amin. Iya, begitu. Iya, masih 14. Ada bergaul sama Allah, satu aja ini manfaat. Asal kita jalani, sering lihat ke bawah aja, biar kita nggak banyak ini lihat ke bawah. Begitu, saya dulu begitu. Saya dulu ke Kalimantan tahun berapa itu ya, tahun Kalimantan. Kalau dikata orang stres, saya stres di Kutai Timur sama Kutai Barat. Ya Allah, mau ceramah, jalan naik kali 6 jam dikali, mana kalinya gede banget. Begitu, kali Cujung kan gede, kali Cujung Cisadane itu, kali Cisadane 6 kali Cisadane gedenya kali, mana deres kayak begitu. Kita nanya sama teman kita orang Kalimantan, ini pinggirnya berapa dalamnya? Itu pakai 80 meter. Iya kan, pinggirnya doang 80. Saya stres di gimana ya, baru mikirin ceramah, mikirin jalan ini, kelebuk mati saya. Mana diceritain kalau udah kali Mahakam itu ketemu Pusra, masuk semua, udah lewat, nggak bakalan ketemu, udah hilang aja. Kalau udah masuk Pusra air, masalahnya tongkang batubara, kapal batubara tuh bisa semua 3-4 kapal masuk situ kali gitu. Nah, kita muter otak, ghaddut tarfi namanya.
Itraqur Rasul Turki. Kita belum seberapa. Kita kalau naik perahu namanya ketingting. Perahu kecilnya itu jukung tuh. Iya, ketingting. Kita belum seberapa kayak wali-wali Allah dulu dakwah, dia berjalan kaki. Bagaimana nyebrang sungainya ini. Kita mau udah pakai perahu, udah enak, nggak kayak wali-wali dah. Begitu kita dah. Itu yang bikin tenang. Cuman kata saya waktu itu, kayaknya Allah tuh adanya di Kalimantan dah, kata kita gitu. Gitu. Kalau udah malam tuh, ya Allah, mana monyet, suara ini, kali gede banget, gelap, kalau ketemu, gitu. Belum kena tongkang batu bara, ya Allah, kalau udah ingat tongkang batu bara, itu kan air, perahu kita, uang, wah kelembu lah. Kita Allah kata kita. Ustaz gitu. Itu di awal-awal Kiziruddin MZ wafat lagi. Mati. Begitu mati. Ya Allah gitu. Itu begitu. Maksud saya Ghadhatul itu jalan hidup lihat ke bawah dah. Iya, jangan lihat ke atas. Capek gitu. Jalan lihat ke bawah, kita udah enak. Gitu. Kalau bahasa dakwah Nabi yang dilemparin batu, kita emang gak enak dah, udah naik perahu sama ini, belum lagi ketembus sama kayu gede tuh, udah oleng, mati dah, udah Allah aja, udah zikir aja, bagus dah, begitu. Nah inilah di dalam rangka ngobatin diri namanya, supaya kita diberi ketenangan. Kayak corona begini, dibikin tenang aja, biar nggak stres-stres amat. Kalau lewat stres bakal jadi bingung. Dikata waras gila, dikata gila waras. Mobil Mercy cakep, pakai AC, pakai musik, sendirian nggak ada temennya, masih pakai masker juga. Mau ngapain itu kayak begitu? Dikata waras, kelakuannya kayak orang gila, dikata gila, ya waras dia. Ini gara-gara ketakutan berlebihan. Biasa aja. Informasinya akan naik level 3 tanggal 24 corona naik, ntar nih tanggal 2 Januari turun lagi tuh. Corona tuh kayak begitu tuh, tinggal kita nyikapinya kayak begitu tuh. Iya, nyikapin kita bagaimana nih? Udah bagaimana? Lagi pergi kagak, tinggal di kebun kopi. Lagi pergi ke Serpong kebun kopi. Serpong ya? Pamulang apa Serpong? Pamulang kebun kopi. Udah gak usah bingung-bingung. Biasa aja normal. Biar kita nggak stres amat dalam menjalani kehidupan. Ya, sebagai warga negara yang baik, apa yang diatur ya kita patuhi. Itu aja lah. Begitu. Jadi yang penting nggak kita berlebihan, supaya kita hidup kita tenang. Mudah-mudahan dengan kita ngaji kalamnya Imam Ghazali ini, hidup kita diberi kebahagiaan, diberi ketenangan, diberi kesakinahan, diberi tumakninatul qulub, bersahabat kita dengan Allah, Allah redho kepada kita, Allah redho sama kita, biar kita amalnya dikit, Allah redho sama kita, sehingga Allah tambahkan barakah dalam hidup kita semuanya, umur kita barakah, keluarga barakah, anak keturunan barakah, usaha barakah, rezeki barakah. Amin amin. Al-Fatihah.